Halo teman-teman, selamat datang di channel Kebo Diesel, channel yang membahas tentang otomotif, khususnya Pajero diesel yang saya miliki saat ini. Nah, di channel ini saya mau sharing-sharing ya, bagaimana cara merawat mobil ini, terus driving experience tentang mobil Pajero ini. Karena sebelumnya saya pakai Mobilio RS CVT ya, yaitu LMPP, yang dimana beda sekali sama mobil yang saya pakai sekarang. Untuk Mobilio RS itu rendah ya, terus posisi duduknya juga beda. Nah, disinilah saya akan sharing 1 bulan pemakaian mobil Pajero yang saya gunakan sekarang, seperti apa perbedaannya. Jadi cocok banget buat kalian yang mau pindah nih atau upgrade dari LMPP ke mobil big SUV seperti ini. Nah teman-teman, langsung aja ya. Jadi pertama kali yang saya rasakan ya saat menggunakan mobil ini, jelas posisi duduknya itu langsung berasa tinggi, langsung berasa commanding. Lihat ke depan itu enak ya, rasanya luas pandangannya. Terus juga berasa lebih pede aja bawa mobil ini. Nah yang pertama itu. Terus yang kedua, ada minusnya juga. Yang kedua, bawa mobil ini kakinya itu nggak seenak pakai Mobilio ya untuk kakinya. Karena kakinya itu agak dipaksa selonjoran, nggak terlalu dalam, jadi lantainya itu agak tinggi sebenarnya ya. Terus untuk headroom ya hampir mirip lah kayak Mobilio, hampir mirip sama. Saya tingginya 170 cm ya, aman untuk tinggi badan seperti saya bawa mobil ini. Terus, nah ini lagi hujan ya teman-teman, jadi mohon maaf kalau suaranya agak terganggu sedikit dengan hujan. Tapi kalian bisa sekalian dengar juga ya peredaman kabinnya seperti apa, karena kabin di mobil ini lumayan kedap teman-teman. Jadi lumayan kedap dari Mobilio yang saya miliki. Honda itu kalau buat mobil sampai ke CR-V aja nggak terlalu kedap ya kabinnya. Kalau ini kedap sekali. Jadi sangat excited untuk mobil diesel yang mestinya itu suaranya lumayan gerasa gerusu ya. Tapi di mobil ini nyaris nggak kedengaran suaranya. Tapi saat kalian injak gas ya, masuk sedikit ya dekselnya ke dalam mobil. Tapi untuk suasana di sekitar motor atau mobil yang ada di sekitar kita, atau suara bising-bising lainnya di jalan, itu teredam sangat baik. Berasa sekali. Kalau mau tesnya, buka dulu kaca mobil ya, terus tutup kaca mobilnya, berasa sekali langsung perubahan kedapnya. Nah itu plusnya ya yang kedua ya. Terus yang ketiga, tenaganya teman-teman. Memang dia kurang responsif di putaran bawahnya. Saat kita coba seperti ini di jalan-jalan macet, kita perlu injak gas ya secara perlahan sambil nunggu dulu tenaganya keluar jalan. Beda sama kayak mobil bensin ya, digas langsung jalan aja. Nah ini mirip-mirip lah kayak mobil bensin CVT Mobilio ya, tapi nggak sengelek ini. Tapi kalau kalian udah pejek gasnya, tenaganya itu langsung naik dan bakal berasa perbedaannya. Tenaganya powerful banget teman-teman. Nah itulah makanya mungkin salah satu penyebab orang-orang pakai mobil ini itu selalu kebut-kebutan kalau di tol ya. Tapi saran saya jangan sampai lah ya, karena mobil ini punya ground clearance yang tinggi, serta handling yang kurang baik ya untuk kebut-kebutan. Jadi bahaya sekali, makanya orang-orang pakai mobil ini biasanya banyak yang ngebut tapi nggak bisa ngerem. Nah, akhirnya keguling. Tuh, itu bahaya ya, jangan sampai terjadi di kita. Jadi tetap membumi aja, mobil itu dipakai sesuai kebutuhannya aja. Kalau mau balapan ya pakai sedan lah, jangan pakai mobil yang kayak gini. Nah teman-teman, itu tadi ya salah satu kelemahannya juga. Jadi handlingnya itu ngeri ya. Saya tipikal bawa mobil sebenarnya santai teman-teman. Jadi ketika bawa Mobilio itu sebenarnya asik ya buat manuver. Handlingnya itu enak, nggak limbung mobilnya. Itu aja saya kalau di tikungan nggak berani yang ngebut-ngebut ya. Apalagi pakai mobil ini langsung berasa sekali ketika di tikungan, apalagi tikungannya tajam di jalan luar kota. Wah itu ngeri ya kalau mau gebut-gebutan terus belok. Makanya saya heran lihat orang-orang itu mentalnya gede banget ya. Emang dia bisa ngebut, sebenarnya bisa ngebut, tapi yang bahaya nggak bisa ngerem gitu. Karena rem mobil ini nggak jelas, jujur ya, nggak sepakem Mobilio. Jadi mungkin lebih ke karakter kali ya. Lumayan pakem tapi karakter mobil ini agak di rem itu agak membal, gimana ya ngomongnya, agak membal. Jadi di rem itu agak nggak langsung ngerem, nggak langsung pakem gitu. Mungkin efek juga bodinya bongsor ya, bodi yang sangat bongsor, apalagi dibawa cukup ngebut ya. Kalau ngerem itu nggak langsung
bisa feel-nya itu nggak kayak saya bawa Mobilio gitu. Ngerem ini pas, nah mungkin itu kebiasaan aja, tapi berasa sih remnya nggak sepakem itu gitu. Nah itu salah satunya minus. Jadi plus minusnya saya ceritain ya. Terus untuk bantingannya cukup lumayan keras ya. Saat kalian masuk hajar-hajar lubang ya, lumayan keras. Saya nggak tahu ini apa karena bannya emang udah tipis, karena ban ini udah 5 tahun ya. Walaupun gridnya masih bagus, di tahun 2019 pembuatannya, sedangkan sekarang sudah tahun 2024. Nanti akan saya coba. Tapi kaki-kaki udah dicek bagus semua, nggak ada masalah. Tapi bantingannya lumayan ya, sama ya cara mobil belasan tahun ya. Ini tahun 2011, sekarang sudah tahun 2024. Untuk suara gretel-gretel di bodi berasa ya kalau masuk lubang. Ini saat lagi saya mau rapetin, kebetulan lagi jalan menuju ke tempat teman saya, dia bisa rapi-rapiin. Nanti saya mau minta tolong rapi-rapiin biar kalau masuk lubang itu nggak ada suara-suara plastik yang kayak nggak rapat gitu ya, jadi lebih enak. Nah ini kita lagi di atas Ampera ya, kebetulan saya orang Palembang. Salam kenal ya buat kalian, apalagi orang Palembang yang nonton video ini ya, salam kenal. Buat kalian semua di Indonesia juga salam kenal. Saya termasuk pengguna Pajero baru. Di sini video ini saya tujukan sharingnya untuk ke seperti saya ya, jadi orang-orang yang mau beralih ke SUV dari MPV. Karena saya dulu juga seperti itu, saya suka nonton video-video orang dulu biar tahu ya gimana bawa mobilnya, gimana rasanya, dan akhirnya saya beli dan freshly ya. Senang pakainya, senang, apalagi belinya pakai uang sendiri ya, alhamdulillah. Jadi senang pakainya, itu senang, enak. Jadi rasanya itu juga berasa, kita hajar lubang juga nggak takut ya. Kalau di Mobilio sebelumnya saya ketemu lubang dikit aja kaki agak jinjit-jinjit ya, takut, apalagi lubang yang tergenang air ya, kita nggak tahu seberapa dalam. Kalau ini sih aman. Nah karena memang awalnya mau ganti Mobilio ke mobil ini, carinya yang pertama yang tinggi ya, yang tinggi, terus bahan bakarnya irit, dan sudah pernah saya bahas juga video kenapa saya ganti Mobilio ke mobil Pajero Sport ini. Nah untuk commending bagian kanan kiri ya, pemandangan kanan kirinya itu bagus ya, spionnya itu gede, besar, terus kacanya juga lumayan gede ya. Walaupun ininya juga, ini lihat bagian blind spotnya lumayan gede juga. Sering beberapa kali saya nggak kelihatan motor ada di sini, makanya kita harus agak sedikit maju gini atau noles gini sedikit kalau mau belok, apalagi di pas tikungan atau simpang ya, dia agak hati-hati karena mobilnya gede. Terus juga di posisi mobil ini saya suka di sebelah kanan itu ya, suka nggak ke feeling gitu, belum berasa, belum dapat feelingnya. Kalau sekarang sih udah mulai enak ya, suka kayak rasa itu dapat nggak sih sebelah kiri itu, karena gede banget sih sebelah kiri, kepalanya juga gede mobil ini. Jadi bener-bener harus dibiasain aja. Tapi sih nggak ada perubahan berarti atau nggak ada adaptasi yang terlalu sulit ya dari Mobilio ke mobil seperti Pajero Sport ini. Kalau kalian biasa pakai Innova kan tinggi juga ya, mungkin nggak terlalu berasa kali ya bedanya. Terus untuk konsumsi bahan bakar saya belum coba secara full to full ya, tapi banyak udah yang bahas bahan bakarnya irit, dan saya rasain juga irit sekali. Apalagi harga bahan bakarnya juga bisa pakai biosolar ya. Biosolar itu murah banget, harganya 6.800. Jadi kalian jauh sekali ya menghematnya kalau biasa pakai Pertalite. Karena saya dulu malah pakai Pertamax 92 dari awal beli sampai mobil itu kejual pakai Pertamax 92, dan berasa sekali penghematan dari segi keuangannya. Karena bahan bakarnya juga irit, walaupun mesinnya gede ya, mesin diesel itu irit ya. Terus dia bisa diisi biosolar, apalagi di Sumatera sekarang biosolar lagi banyak mungkin ya, jadi nggak terlalu ngantri. Terus apalagi ya, enak sih posisinya, pokoknya rasanya enak aja mobil ini. Mungkin kalau dari orang udah pakai biasa ya, pakai Mobilio mungkin lebih nyaman kali ya. Mobilio bilangnya lebih nyaman karena memang duduknya, posisi duduk lebih nyaman. Karena kemarin itu sempat awal-awal ya saya pakai sepatu yang solnya itu lumayan tinggi, ditambah ini bagian bawah ini juga tinggi lantainya, jadi agak pegel, kaki sempat kram. Waktu pertama kali, hari pertama bawa itu langsung saya bawa keluar kota ya, jarak-jarak dekat ke kabupaten ya, dan berasa kram pas mau pulang. Udah dekat sampai rumah itu berasa kram kaki, karena nahan yang nggak, posisinya belum dapat yang pas. Kalau sekarang sih udah enak, udah pas, udah biasa ya, kaki juga menyesuaikan mungkin ya. Nah teman-teman, jadi mungkin sharing saya itu aja ya kali ya,
nggak banyak di video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Mungkin kalau kalian ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanya di kolom komentar ya. Sebisa mungkin saya langsung jawab ya satu persatu komentar Anda. Dan semangat ya buat kalian yang lagi cari Pajero Sport atau Fortuner. Semangat buat kalian carinya, atau yang lagi mau ngumpulin duit mau beli mobil ini ya, semangat untuk pejuang-pejuang keluarga ya. Sampai jumpa di channel atau video-video saya berikutnya ya. See you. Terima kasih.